Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kompeten. Kali ini saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudaraku sekalian bersama-sama untuk membahas seri manajemen proyek. Karena banyak teman menyampaikan kompetensi sangat dibutuhkan para profesional yang ditugasi untuk memimpin proyek. Kita akan membahas manajemen atau pengelolaan proyek ini dalam beberapa topik sesuai dengan ruang lingkup manajemen proyek. Baik, Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana filosofi manajemen proyek ini. Manajemen proyek ini merupakan suatu proses memimpin pekerjaan tim untuk mencapai semua tujuan proyek dalam batasan yang diberikan. Nah, kendala primer dalam manajemen proyek ini adalah ruang lingkup, waktu, dan anggaran. Kemudian kendala atau tantangan sekunder adalah mengoptimalkan alokasi input yang diperlukan dan menerapkannya untuk memenuhi tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sebagai disiplin ilmu, manajemen proyek dikembangkan dari beberapa bidang aplikasi, termasuk konstruksi sipil, teknik, dan aktivitas pertahanan berat, dan juga bidang-bidang lain. Dua bapak manajemen proyek adalah Henry Gantt, yang disebut juga Bapak Teknik Perencanaan dan Pengendalian, yang terkenal dengan penggunaan bagan Gantt sebagai alat manajemen proyek atau harmonogram pertama kali diusulkan oleh Carol Adamecki dan Henry Fayol untuk penciptaan 5 fungsi manajemen yang membentuk dasar tubuh pengetahuan yang terkait dengan manajemen proyek dan program. Baik Gantt dan Fayol adalah mahasiswa teori manajemen ilmiah Frederick Winslow Taylor. Karyanya adalah cikal bakal alat manajemen proyek modern termasuk struktur rincian kerja atau WBS dan alokasi sumber daya. Berikutnya juga penting kita ketahui mengenai pendekatan manajemen proyek. Sebuah studi tahun 2017 menunjukkan bahwa keberhasilan proyek apapun tergantung pada seberapa baik 4 kunci selaras dengan dinamika kontekstual yang mempengaruhi proyek ini disebut sebagai 4P. Yang pertama adalah plan, ini kegiatan perencanaan dan peramalan. Kemudian proses, P yang kedua, pendekatan keseluruhan untuk semua kegiatan dan tata kelola proyek. Kemudian P ketiga adalah people, termasuk dinamika bagaimana mereka berkolaborasi dan berkomunikasi. Kemudian power, inilah garis otoritas pengambil keputusan, organogram, kebijakan untuk implementasi, dan sejenisnya. Berikutnya adalah karakteristik dari proyek. Ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah selalu memiliki tanggal mulai dan akhir yang spesifik. Kemudian yang kedua, dilakukan dan diselesaikan oleh sekelompok orang. Kemudian yang ketiga, outputnya adalah penyampaian produk atau layanan unik. Kemudian bersifat sementara dan terus diuraikan. Nah, Ibu sekalian, banyak project management standar ini yang telah berkembang. Karena sudah bertahun-tahun, kita bisa mengenal ada ISO 9000, ya, A Family of Standard for Quality Management System, dan juga ISO 10006 untuk Quality Management System and Guideline for Quality Management Project. Jadi spesifik di sana. Kemudian ada beberapa, ini tidak akan saya bacakan semuanya, Ibu sekalian. Dan saya ingin menyampaikan ada yang terakhir adalah kompetensi standar yang dikembangkan oleh Australia, yaitu BSP 07 Business Service Training Package. Ini adalah kompetensi standar yang banyak digunakan untuk mengembangkan kompetensi para project manager. Baik,
Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana framework mengelola proyek atau manage project. Yang pertama, kita harus define project. Harus mendefinisikan proyek. Yang kedua, develop project plan. Yang ketiga, administer and monitor project. Jadi mengelola dan memonitor proyek, kemudian memfinalisasi proyek dan mereview proyek. 5 langkah mengelola proyek ini sangat penting dan akan kita bahas satu persatu secara detail seperti apa. Baik, kita lihat langkah yang pertama, yaitu mendefinisikan proyek. Yang pertama adalah akses cakupan proyek dan dokumentasi relevan lainnya atau dokumen relevan lainnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan pemangku kepentingan proyek. Ketiga, cari klarifikasi dan pendelegasi wewenang dari setiap masalah yang terkait dengan parameter proyek dan proyek. Yang keempat adalah identifikasi batas tanggung jawab dan persyaratan laporan sendiri. Yang kelima adalah klarifikasi hubungan proyek dengan proyek lain dan tujuan organisasi. Kemudian tentukan dan mengakses sumber daya yang tersedia untuk melakukan proyek. Nah, pada langkah yang pertama, akses cakupan proyek dan dokumentasi relevan lainnya, di sini apa yang harus dilakukan? Cakupan proyek itu bisa didapat dari kontrak atau perjanjian lainnya, kemudian uraian singkat proyek, rencana atau ringkasan proyek, dokumen lain yang menguraikan hasil yang diharapkan dari proyek. Itu yang harus kita lihat bagaimana cakupan proyek. Yang kedua tadi, tentukan pemangku kepentingan proyek. Nah, siapa saja? Di sini bisa saja klien atau pelanggan, kemudian badan pendanaan misalnya, kemudian manajemen, karyawan, dan juga personel kunci yang relevan. Kemudian sponsor proyek. Pada langkah ketiga tadi mengenai cari klarifikasi dari pendelegasi wewenang, ini siapa saja mereka? Pendelegasi wewenang ini ya pelanggan atau klien, badan pengadaan, manajer atau perwakilan manajemen, dan juga sponsor proyek. Kemudian mengenai langkah keempat tadi, identifikasi batas tanggung jawab, bahwa kita mempunyai keterbatasan yang harus kita ketahui, bahwa Anda tidak mengasihi semua orang yang seharusnya Anda layani. Kemudian Anda tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Kemudian tidak pernah ada cukup waktu. Ini harus kita sadari. Akan selalu ada hal-hal tentang pekerjaan Anda dan orang-orang yang bekerja dengan Anda yang menyebabkan reaksi emosional yang kuat. Kemudian pada langkah kelima tadi, tentang klarifikasi hubungan proyek dan proyek, ini harus kita lihat yang bisa berupa finish to start to start, finish to finish, and start to finish. Kemudian yang keenam adalah tentukan dan mengakses sumber daya yang tersedia. Sumber daya apa saja? Bisa sumber daya kerja atau sumber daya manusia, kemudian sumber daya biaya, dan juga sumber daya material. Baik, langkah kedua adalah mengembangkan rencana proyek. Ini sangat penting. Dalam mengembangkan rencana proyek ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kembangkan rencana proyek, bagaimana proyek akan dikelola sehubungan dengan parameter proyek. Kita harus lihat di sana harus ada lini masa, struktur rincian kerja, peran dan tanggung jawab, dan detail lainnya. Yang kedua, tahap kedua adalah identifikasi dan akses proyek manajemen tools yang sesuai. Mulai dari cost, schedule, control system, critical path method, Gantt and bar chart, kemudian life cycle cost analysis, logistic support analysis, PERT chart, kemudian project management software, spreadsheet, technical resources required to the project. Kemudian yang tahap ketiga adalah rumuskan rencana manajemen risiko untuk proyek
termasuk Occupational Health and Safety atau OHSAS. Itu mulai dari manajemen risiko ini mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Kemudian identifikasi tindakan pencegahan atau preventive measure. Kemudian identifikasi titik kritisnya. Kemudian tentukan critical limit atau batas kritis. Kemudian menetapkan tindakan korektif serta verifikasi tindakan koreksi. Kemudian tahap keempat, kembangkan dan setujui anggaran proyek. Hati-hati, anggaran proyek di sini termasuk laba bersih, biaya tetap, biaya fleksibel, dan juga biaya diskresioner. Kemudian tahap kelima adalah konsultasikan dengan anggota tim dan pertimbangkan pandangan mereka dalam merencanakan proyek. Siapa saja itu mereka anggota tim? Mulai dari project manager sendiri, project team member, kemudian project sponsor, project stakeholder, business analyst. Dan tahap keempat, keenam, selesaikan rencana proyek dan dapat persetujuan yang diperlukan untuk memulai proyek sesuai dengan rencana yang didokumentasikan. Siapa saja persetujuan ini? The project manager, project sponsor, atau juga functional managers. Baik, langkah ketiga adalah mengadminister dan memonitor proyek. Nah, pada langkah ini ada 8 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ambil tindakan untuk memastikan anggota tim proyek jelas tentang tanggung jawab mereka dan persyaratan proyek. Nah, di sini kita harus berkomunikasi secara langsung dan transparan. Nah, dorong kolaborasi tim. Kemudian delegasikan dengan hati-hati. Kemudian berikan umpan balik dan pengakuan yang konstruktif. Kemudian atasi tantangan kerja jarak jauh. Tahap kedua, kelola dampak perubahan ruang lingkup dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan sesuai dengan prosedur pengendalian perubahan. Nah, di sini dampak perubahan yang ruang lingkup ini adalah memahami dan mengkomunikasikan kebutuhan di balik perubahan tersebut. Kemudian dokumentasikan perubahannya, kemudian evaluasi perubahan dan pahami dampak dalam ruang lingkup, jadwal, dan anggaran, kemudian pertimbangkan implikasinya, dan dipastikan perubahan apapun yang disetujui. Kemudian menerapkan dan berkomunikasi dengan tim. Kemudian tahap ketiga, berikan dukungan bagi anggota tim proyek, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan khusus untuk memastikan bahwa kualitas hasil proyek dan lini masa yang didokumentasikan terpenuhi. Nah, di sini dukungan bagi anggota tim ini adalah sumber daya fisik, manusia, dan juga teknis, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dorongan, umpan balik, pembelajaran dan pengembangan, kemudian pertemuan proyek reguler, pengawasan, pendampingan, dan juga pembinaan. Nah, kemudian yang keempat adalah tetapkan dan pelihara sistem penyimpanan catatan atau record keeping yang diperlukan di seluruh proyek. Di sini yang harus kita record mulai dari korespondensi, data keuangan termasuk biaya, pengeluaran, pendapatan yang dihasilkan, termasuk pembelian juga. Kemudian hasil proyek, data berkualitas termasuk hasil pengujian apapun. Kemudian rekaman waktu yang dihabiskan untuk proyek dan kemajuan dalam menyelesaikan proyek. Kemudian sampel, prototipe, model. Nah, kemudian terapkan dan memantau rencana mengelola keuangan proyek, sumber daya manusia,
fisik atau teknis, dan juga kualitas. Nah, rencana mengelola ini berisi hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu perhatikan persentase lengkapnya, perhatikan tanggal dasar, kemudian perhatikan kualitasnya, ketahui anggaran Anda, mengelola dependensi eksternal. Kemudian yang keenam adalah lengkapi dan teruskan laporan proyek sesuai kebutuhan kepada pemangku kepentingan. Mulai dari halaman judul, daftar isi jelas, ringkasan eksekutif, perkenalan, diskusi, kesimpulan, rekomendasi, dan juga referensi. Nah, langkah ketujuh adalah lakukan manajemen risiko, sebagaimana diperlukan untuk memastikan hasil proyek terpenuhi. Mulai dari mengubah peran dan tanggung jawab dalam tim proyek, menegosiasikan perjanjian tenggat waktu, atau mendefinisikan pekerjaan, penyelesaian, atau kuantitas dan kualitas hasil. Kemudian mengalihdayakan beberapa aspek proyek, mengurangi biaya, meneliti dan menerapkan metode yang lebih efisien untuk menyelesaikan tugas proyek. Kemudian mencari sumber daya lebih lanjut untuk memenuhi tenggat waktu. Kemudian juga berbagi ide untuk mendapatkan perbaikan pada pekerjaan yang dilakukan dalam proyek. Nah, terakhir, tahap ke-8 adalah capai hasil akhir proyek, mulai dari proses maupun produk. Prosesnya adalah internal dan juga eksternal untuk memajukan proyek. Kemudian produk juga internal dan eksternal, baik untuk memastikan kepuasan dari internal maupun juga eksternal. Langkah keempat adalah finalisasi proyek. Ada 3 tahap penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah lengkapi penyimpanan catatan keuangan yang terkait dengan proyek dan periksa keakuratannya. Nah, penyimpanan catatan keuangan ini mencakup semua hasil proyek, kemudian perubahan pesanan, kemudian pengujian penerimaan pengguna, kemudian juga penerimaan solusi. Kemudian yang kedua, tugaskan staf yang terlibat dalam proyek ke peran baru atau tetapkan ulang ke peran sebelumnya. Nah, di sini dalam menugaskan staf ini, pastikan beri motivasi, penjelasan, verifikasi, penerimaan tanggung jawab, dan juga notasi. Pada langkah ketiga, lengkapi dokumen proyek dan dapatkan necessary sign-off untuk menyelesaikan proyek. Apa ini sign off ini? Yaitu bagaimana kita closing yang baik, mendapatkan respon yang baik, mulai dari oleh klien, pelanggan, kemudian badan pendanaan, juga direksi, dan juga sponsor proyek. Ini dalam finalisasi proyek. Langkah kelima atau yang terakhir, yaitu review proyek. Nah, dia ada 3 tahap yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, tinjau hasil dan proses proyek terhadap ruang lingkup dan rencana proyek. Hasilnya apa? Peristiwa, kejadian atau perubahan kondisi, perilaku, atau sikap yang menunjukkan kemajuan menuju tujuan proyek. Sedangkan proses mulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga penutupan. Yang kedua, libatkan anggota tim dalam tinjauan proyek. Mulai dari resources, yaitu people, equipment, hardware, kemudian waktu, time, task duration, schedule, management, critical path, money, mulai cost, contingencies, juga profit, scope, project size, goals, dan juga requirement. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi lesson learned dari proyek dan laporan dalam organisasi. Yaitu mulai dari dukung tim Anda, delegasikan tugas dengan tepat dan terapkan tenggat waktu yang realistis. Kemudian
berkomunikasi dengan jelas, sering cek dengan tim, dan juga agar jalur komunikasi tetap terbuka. Kemudian sering memberikan pujian, beritahu tim Anda ketika mereka telah melakukan sesuatu dengan baik. Nah, berikutnya adalah bagaimana seorang project manager ini yang kompeten dan mumpuni. Sebenarnya kompetensi ini bisa divisualisasikan di dalam suatu diagram ini, yang kita mulai dari tengah ini, bahwa seorang project manager ini harus sesuai dengan bekerja dengan kompetensi sesuai standar. Mulai dari pengetahuan dalam arti knowledge in the workplace, kemudian skill in the workplace, dan juga attitude in the workplace. Ini adalah standar kompetensi. Kemudian ukuran dari kompetensi ini tidak hanya satu dimensi, tetapi 5 dimensi kompetensi. Yang segi 5 ini, mulai dari task skill, kemudian task management skill, kemudian contingency management skill, kemudian job role environment skill, dan juga transfer skill. Nah, agar project manager ini employable di dalam mengelola proyek, ada 8 employability skill. Mulai dari komunikasi, bekerja dalam kelompok, mengatasi masalah, berinisiasi dan kewirausahaan, perencanaan dan pengelolaan, manajemen diri, kemudian belajar. Belajar ini menurut Prof. Eko lebih bagus, maksudnya adalah kasmaran belajar. Kemudian teknologi. Ini adalah bagaimana project manager yang kompeten dan mumpuni. Berikutnya adalah seberapa besar tugas-tugas dari project manager ini, ruang lingkupnya, yang sering kita sebut sebagai yang dituntut kompetensinya. Paling tidak ada beberapa yang kita identifikasi mengenai project manager task skill ini. Mulai dari manage project kompetensinya, kemudian manage project scope, manage project time, kemudian manage project quality, manage project cost, manage project human resources, manage project information and communication, kemudian manage project risk, manage project integration, manage project procurement, kemudian manage project governance, develop big data strategy, contribute to developing, implementing, and maintaining an organization of WHS management system. Ini beberapa ruang lingkup yang pada umumnya diharapkan dari project manager ini. Nah, dari kegiatan-kegiatan dari project manager ini untuk menjaga dan untuk meningkatkan profesionalisme, maka ada baiknya seorang project manager mempunyai workbook, jadi workbook project manager. Ini develop for CPD, Continual Professional Development. Ini sebagai contoh, jadi setiap kegiatan, maka ibu sekalian, para project manager dapat mendokumentasikannya di dalam buku workbook ini. Nah, di sini berisi setiap kompetensi tadi, bagaimana kita merekam di dalam menjalankan dan memberikan atau membuat pilihan-pilihan di dalam setiap tindakan tadi sesuai dengan konteks dari proyek itu sendiri. Nah, buku ini juga akan dapat digunakan sebagai quality evidence atau bukti berkualitas apabila project manager ini ingin mendapatkan suatu pengakuan atau kredensial atau recognition dari seseorang, lembaga RPL, kemudian juga lembaga sertifikasi atau lembaga registrasi. Maka ini bisa dijadikan sebagai quality evidence. Baik, alhamdulillah kita sampai pada akhir dari pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan
Sampai jumpa, kita akan memulai dengan seri kedua berikutnya untuk membahas setiap skup dari kompetensi yang diharapkan dari seorang project manager. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.